Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan Stefani Altafaranela Adisti Herlina dengan NIM akhir 007, Faberian Diantama dengan NIM akhir 036, dan saya sendiri Satria Marfayez dengan NIM akhir 068. Oke, baik. Kami akan mencoba menjawab soal op op am op AC sirkuit pada permasalahan 10.369. Jika kita lihat bersama, soal ini membahas tentang rangkaian op-amp yang bekerja pada frekuensi AC, yaitu frekuensi yang berubah-ubah seiring dengan waktu. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya rangkaian op-AM AC dapat digunakan untuk menguatkan, memodifikasi, atau menyaring sinyal AC sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu parameter penting dalam rangkaian op-AM AC adalah impedansi, yaitu besaran yang menggambarkan hambatan terhadap arus listrik pada frekuensi tertentu. Impedansi itu sendiri terdiri atas dari dua komponen, yaitu resistansi atau R dan reaktansi atau biasanya kita sebut dengan simbol X. Resistansi adalah hambatan yang konstan, sedangkan reaktansi adalah hambatan yang bergantung pada frekuensi. Reaktansi dapat bersifat kapasitif atau induktif, tergantung pada jenis elemen yang digunakan. Kapasitor memiliki reaktansi kapasitif yang berbanding terbalik dengan frekuensi, sedangkan induktor memiliki reaktansi induktif yang berbanding lurus dengan frekuensi. Impedansi dapat dinyatakan dalam bentuk polar, seperti yang pada di layar. Z sama dengan nilai mutlak Z sudut theta. Dan bentuk kartesian, Z sama dengan R plus JX, di mana J adalah bilangan imajiner, dan X tadi itu adalah reaktansi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sudut theta adalah sudut antara vektor impedansi dengan sumbu horizontal. Oke, pada gambar 10.112 menunjukkan bahwa rangkaian op-amp AC yang terdiri dari sebuah op-amp ideal, sebuah resistor R1, kapasitor pada sisi masukan, serta sebuah resistor R2 pada sisi keluaran. Rangkaian ini disebut sebagai penguat non-inverting dengan filter high pass. Saya akan coba menjelaskan tentang filter high pass itu sendiri. Filter high pass adalah rangkaian yang melewatkan sinyal AC dengan frekuensi tinggi dan meredam sinyal AC dengan frekuensi rendah. Frekuensi cut off adalah frekuensi di mana penguatan tekanan turun menjadi 0,707 kali lipat penguatan maksimum. Oke, selanjutnya untuk penjelasan soal akan saya berikan kepada saudara Fabe. Silakan untuk Fabe untuk menjelaskan soalnya. Baik, di sini soal yang akan kami bahas adalah soal tentang rangkaian diferensiator. Pada layar sudah terdapat rangkaiannya. Di sini soalnya berbunyi for the differentiator shown in Fig 10.112, obtain VO divided by VS. Find VOT when VST equals Vm sin omega t and omega equals 1 divided by RC. Jadi, pada soal ini kita diperintahkan untuk memperoleh nilai VO per VS dan juga kemudian kita diharuskan memperoleh nilai VOT jika VST itu sama dengan Vm sin omega t, dan omega di sini adalah 1 per RC. Mungkin pembahasannya silahkan Nela untuk menjelaskan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk penjelasan dari jawaban dari soal tersebut, yaitu seperti yang telah disampaikan oleh Fabe tadi, bahwasanya rangkaian ini termasuk dalam rangkaian diferensiator, yang mana rangkaian diferensiator ini sendiri outputnya adalah turunan dari input terhadap waktu, sehingga ini akan mengartikan bahwasanya output akan proporsional dengan laju perubahan inputnya. Nah, rangkaian diferensiator ini sendiri menggunakan kombinasi resistor atau R dan kapasitor atau C untuk mencapai tujuan atau kondisi tersebut.
Sehingga melalui hal ini persamaan yang menghubungkan antara output atau V0 dengan input atau Vs dalam domain frekuensi untuk rangkaian diferensiator adalah V0 J omega sama dengan min J omega kali RC Vs kali J omega. Yang mana J adalah unit imajiner yaitu akar min 1. Kemudian omega adalah frekuensi sudut dalam radian per detik. Kemudian RC itu sendiri adalah konstanta waktu rangkaian. Dan Vs itu tadi adalah inputnya. Nah, ketika frekuensi sudut omeganya itu sama dengan 1/RC, maka persamaannya dapat berubah menjadi V0 kali J omega sama dengan min J Vs kali J omega. Dalam hal ini pastinya telah menunjukkan bahwasanya pada frekuensi ini outputnya itu akan menjadi versi input yang telah dikalikan dengan min J. Yang berarti ada pergeseran fase sebesar 90 derajat dan perubahan tanda juga. Sekarang jika inputnya atau VST adalah sinusoidal, yaitu Vm sin omega T, maka outputnya nanti atau V0T-nya akan menjadi turunan dari input tersebut. Turunan dari sin omega T adalah omega cos omega T. Jadi dengan memperhitungkan pergeseran fase dan juga perubahan tanda, maka persamaan dapat diperoleh yaitu V0T sama dengan min Vm omega cos omega T. Namun karena kita telah menetapkan bahwasanya omeganya itu sama dengan 1/RC, maka kita dapat menyederhanakan kembali persamaan tersebut menjadi V0T sama dengan min Vm cos omega T per RC. Nah, ini adalah output dari rangkaian diferensiator ketika inputnya adalah sinusoidal dengan frekuensi sudut yang sama dengan 1/RC. Outputnya adalah gelombang kosinus dengan amplitudo yang telah disesuaikan dengan faktornya, yaitu 1/RC dan pergeseran fase sebesar 90 derajat dari input sinusoidal. Nah, mungkin sekiranya begitu untuk penjabaran dari soal yang kami bawakan dari kelompok D. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.